jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan kelompok. Masih belajar bersama Bu Siti. Oke anak-anak ibu, sebelum kita memasuki materi kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa semoga apa yang kita pelajari hari ini berguna dan bermanfaat. Dan kalian diberikan pemahaman. Baik anak-anak ibu, dalam melaksanakan usaha atau kegiatan ekonomi, nah itu dapat dikerjakan secara individu atau perorangan ataupun bekerja sama dengan orang lain. Nah, ada juga usaha yang dilaksanakan oleh atau ditanggung oleh negara. Hari ini kita akan belajar tentang usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan kelompok. Coba kalian amati kegiatan ekonomi di lingkungan sekitarmu. Banyak ya kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar kita. Coba perhatikan gambar ini. Nah, ini adalah salah satu kegiatan ekonomi atau usaha ekonomi. Nah, usaha ini biasanya kita temukan di sekitar tempat tinggal kita. Gitu nak ya. Ada penjual, ada pembeli yang menjual sayuran. Kemudian ada juga usaha ekonomi seperti ini. Nah, coba kalian lihat pada gambar. Petani menanam di sawah, pengrajin rotan, kemudian penjual makanan, gerobak ya. Kemudian ada tukang cukur. Nah, ini adalah kegiatan ekonomi di sekitar kita. Sekarang coba kalian amati kegiatan ekonomi apa saja yang ada di lingkungan sekitar kalian. Nah, anak-anak ibu, ini juga adalah suatu kegiatan ekonomi. Nah, kalian pernah lihat ya Pertamina. Nah, ini adalah kantor tempat kegiatan ekonomi dilaksanakan. Nah, biasanya di kota-kota besar itu kegiatan ekonominya dilaksanakan di kantor-kantor besar. Nah, anak-anak ibu, tadi contoh ya, contoh kegiatan ekonomi ada sekitar kita. Sekarang coba kalian temukan perbedaan dari kedua kegiatan ekonomi di bawah ini. Nah, ini tadi ya, kegiatan ekonomi yang ada yaitu seperti di pasar. Nah, kemudian di kedua kegiatan ini memiliki persamaan. Mereka sama-sama menjual sayur atau perdagangan. Nah, apa ya perbedaan dari kedua kegiatan ekonomi di bawah ini? Silahkan kalian tulis di buku tulis kalian. Kalian temukan apa saja perbedaan dari kedua kegiatan ekonomi di bawah ini. Persamaannya sudah kita temukan nak ya. Kedua gambar ini menjual sayuran atau perdagangan, usaha perdagangan. Kita lanjut ya. Nah, usaha ekonomi tadi ada yang dikelola sendiri, ada yang dikelola secara kelompok atau bersama. Sekarang kita cari tahu ini apa saja usaha ekonomi perorangan atau sendiri. Nah, kalian bisa tahu ya, bisa sering lihat ada usaha pertanian. Apa saja contoh usaha pertanian ya? Petani sayur, petani padi, sawah ya. Nah, ini merupakan contoh usaha pertanian yang dikelola secara sendiri. Jadi usaha ekonomi perorangan contohnya usaha pertanian. Nah, usaha pertanian atau usaha pertanian ini modalnya terbatas. Kalau yang seperti pada gambar ini nak ya. Kemudian lahannya juga terbatas karena dia sendiri mengelolanya. Maka modal yang dikeluarkan terbatas dan lahannya terbatas. Kemudian yang kedua apa saja lagi usaha ekonomi perorangan atau sendiri? Nah, usaha perdagangan. Usaha perdagangan seperti penjual bakso, toko kelontong atau warung-warung yang di dekat rumah kita. Nah, ini sama seperti usaha pertanian tadi. Modalnya kecil atau modalnya terbatas. Nah, berskala kecil. Maksud berskala kecil ini nak, penjualannya tidak banyak atau jumlah yang dijual itu sangat kecil.
ini adalah contoh usaha ekonomi perorangan. Yang ketiga adalah usaha jasa. Usaha jasa. Nah, apa saja contoh usaha jasa? Nah, ada juga di lingkungan kita ya. Ada bengkel, bengkel mobil, bengkel motor, kemudian tukang cukur. Nah, ini adalah usaha perorangan di bidang jasa. Nah, sama seperti usaha perdagangan tadi. Modal mereka terbatas, kemudian berskala kecil. Oke. Nah, yang keempat yaitu industri kecil. Nah, industri kecil ini apa saja contohnya? Nah, ini ya, pengrajin mebel. Nah, kemudian batik, membuat batik. Mereka membuat batik atau tembikar, gerabah seperti kemarin nak ya. Nah, itu namanya industri kecil. Sama seperti tadi, modal mereka terbatas dan berskala kecil. Artinya mereka menjual dalam jumlah yang tidak banyak. Oke. Nah, ini adalah contoh usaha ekonomi perorangan. Nah, kemudian ada usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Apa saja usaha yang kelompok? Kalau perorangan tadi, usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, dan industri kecil. Nah, kalau usaha kelompok berarti dikerjakan atau dikelola bersama-sama ya. Nah, apa saja contohnya? Pertama itu firma. Oke anak ya. Pertama firma. Nah, firma ini didirikan sekurangnya oleh dua sekutu atau dua kelompok lah, dua orang. Kemudian keduanya ini memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Biasanya mereka ini atau firma ini, usaha ini bergerak di bidang layanan atau di bidang jasa seperti konsultasi hukum dan keuangan. Ini adalah usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok atau bersama, yaitu firma ya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua namanya persekutuan komanditer atau CV. Sering dengar ya CV ya. Nah, CV ini didirikan sekurangnya dua orang, sama seperti firma tadi. Terdapat dua jenis sekutu, ada namanya sekutu aktif dan sekutu pasif. Nah, sekutu aktif ini apa? Penanam modal atau investor, dan dia juga mengelola usaha. Nah, sedangkan sekutu pasif dia hanya memberikan modal atau investor saja, tetapi dia tidak terlibat dalam pengelolaan. Nah, anak-anak ibu, biasanya CV ini perkembangan dari firma. Setelah firmanya sudah besar, kemudian modalnya sudah banyak, kemudian usahanya juga udah banyak. Nah, mereka akan mendirikan CV. Oke. Lihat ya, tadi ada usaha kelompoknya firma. Kemudian yang kedua, persekutuan komanditer atau CV. Nah, yang ketiga apa ya? Yang ketiga yaitu perusahaan terbatas atau PT. Ya, sering dengar ini anak-anak ibu. Nah, apa saja sih bedanya PT? PT ini modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan menjual saham. Beda sama firma dan CV. Kalau firma dan CV hanya dua sekutu atau lebih. Nah, kalau di PT modalnya dari beberapa orang dengan menjual saham. Nah, setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Jadi sahamnya dijual dan mempunyai nilai nominal tertentu. Nah, siapa yang pemilik saham, mereka akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Dividen itu hasil keuntungan dari saham. Oke, ada 3 sudah ya, yang usaha kelompok, firma, CV, dan PT. Nah, yang keempat apa? Nah, yang keempat ini adalah badan usaha milik negara atau lebih kita kenal atau kita singkat dengan BUMN. Nah, BUMN ini dimiliki oleh pemerintah atau negara. Mana saja milik negara ya nak ya. Nah,
kemudian modalnya seluruh atau sebagian dimiliki negara. Nah, sahamnya bisa dimiliki oleh masyarakat. Jadi ada beberapa badan usaha milik negara yang memiliki saham dan sahamnya boleh kita beli. Itu nak ya. Tapi perusahaan ini merupakan perusahaan milik negara atau pemerintah. Nah, biasanya BUMN ini melayani kepentingan umum. Nah, biasanya BUMN ini untuk khalayak ramai. Banyak ya BUMN. Nah, oke. Sudah 4 nak ya. Usaha yang dikelola secara kelompok. Ada firma, CP, PT, dan BUMN. Lagi usaha yang dikelola kelompok. Yang kelima, koperasi. Pernah dengar ya koperasi? Nah, koperasi ini usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan sesuai dengan Undang-Undang 1945 pasal 33. Jadi ini usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Bentuk koperasi di Indonesia ini ada banyak ya. Ada koperasi konsumsi. Jadi koperasi ini menyediakan kebutuhan sehari-hari seperti sembako dan lain sebagainya. Kemudian ada namanya koperasi simpan pinjam. Apa pula lagi koperasi simpan pinjam ini? Koperasi simpan pinjam ini menyediakan layanan simpan dan pinjam. Jadi koperasi ini menerima simpanan dari anggota dan kemudian simpanan ini dipinjamkan kepada anggota lain. Itu namanya koperasi simpan pinjam. Kemudian koperasi produksi. Apalagi koperasi produksi itu usaha yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Jadi dia menjualkan kembali koperasi ini. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya usaha batik. Jadi koperasi ini menyediakan bahan baku batik, tahu, tempe ataupun yang lainnya. Kemudian mereka membeli lagi hasil pengrajin tadi. Itu namanya koperasi produksi. Nah ya. Nah, kemudian ada lagi namanya koperasi jasa. Jadi koperasi jasa ini menyediakan layanan jasa seperti koperasi angkutan umum nak ya. Nah, itu biasanya ada usahanya koperasi. Dimodali oleh koperasi dan dimiliki oleh koperasi. Contohnya jasa angkutan. Nah, kemudian yang kelima yaitu koperasi serba usaha. Nah, maksudnya koperasi yang dikelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku dan penyaluran dan hasil produksinya. Nah, jadi koperasi serba usaha ini semuanya dikelola oleh koperasi ini. Oke, anak-anak ibu, itu tadi macam-macam atau jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri dan dikelola secara kelompok. Carilah contoh dari firma, CP, PT, BUMN, dan koperasi yang ada di lingkungan sekitar kalian. Oke anak-anak ibu, selamat beraktivitas. See you.